Saya Rejib Ganda Satrio. Saya atlet dari perguruan Persinas Asat Balikpapan. Nafsu angkara murka tertanam secara lahiriah di setiap jiwa manusia. Diolah dengan penuh kesadaran oleh pemilik raga, hingga tercipta dua pilihan: kendalikan atau luapkan. Oleh leluhur bangsa, nafsu ini diredam dengan berbagai upaya. Kemudian lahir dalam bentuk pengendalian, berbalut kesenian, namun syarat pembentukan jiwa dan raga. Meski terlihat kuno, namun bagi Rejib Ganda Satrio, seni bela diri ini terasa berbeda dengan yang lainnya. Ia pun merasa terpanggil untuk mempelajari serta melestarikan seni berkonsep pengendalian diri, warisan budaya Indonesia, pencak silat. Seni pencaksilat menurut saya itu merupakan sebuah seni bela diri yang memanusiakan manusia, di mana kita walaupun kita memiliki ilmu bela diri, tapi kita dituntut untuk kalau bisa selalu mengalah terlebih dahulu. Jadi jika ada orang yang mengganggu, kita berusaha untuk mengalah, untuk tidak berusaha melawan. Namun jika dalam keadaan terdesak, baru kita boleh menggunakan ilmu tersebut untuk pembelaan diri. Namun hanya sebatas sampai pembelaan diri saja, untuk tidak melukai. Jadi ketika yang mengganggu kita sudah tidak dapat melanjutkan gangguannya kepada kita juga stop sampai situ aja. Sakral. Nah, ini sampai dalam hati maju. Rejib tidak sendiri dalam mempelajari ilmu bela diri pencak silat. Ia dibantu oleh pelatihnya di Perguruan Silat Nasional Persinas Asat Balikpapan. Kompak kerja sama bisa melatih menjadi pelatih nasional ya karena kekompakan antara kawan. Di mata sang pelatih, Rejib tak lebih seperti anak didiknya yang lain. Rejib dipandang cakap dan mampu dalam melakukan setiap gerakan silat. Dan tak kalah penting, Rejib juga memiliki sifat yang rendah hati. Mulai dari awal Rejib memang ditanamkan tentang tadi 6 topiat luhur. Jadi jujur, amanah, rukun, kompak, kerja sampai, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, sehingga sampai itu mendarah mendaging bisa dikerjakan. Saya saksikan Rejib, sehingga Rejib itu di samping dia tekun berlatih di luar jadwal latihan. Setiap gerak pencak silat memiliki filosofi yang dalam, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan religi. Sehingga siapapun yang mempraktikkan gerakan pencak silat, tentunya ia memiliki akhlak yang baik dan terpuji. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Ruang ekspresi para musisi. Perpaduan improvisasi dan permainan melodi yang khas. Menampilkan bintang tamu jazz pilihan. Jazz Corner setiap Selasa pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Juga kami dari
Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Rejip Ganda Satrio, salah seorang pesilat berprestasi di Kalimantan Timur. Ia mulai menggeluti dunia persilatan sejak usia 10 tahun. Rejip memang terlahir dari keluarga pendekar silat. Namun, sang ibunda tidak memaksakan ilmu bela diri ini kepada Rejip. Sadaqallahul Adzim. Hingga kekhawatiran itu datang. Khawatir akan keselamatan Rejip jika ada yang mengganggunya. Ibunda Rejip pun akhirnya memasukkan Rejip ke padepokan silat. Rejip itu dari kecil memang dia sifatnya pendiam, pemalu juga. Tapi kalau dia ada yang senggol, ada yang nantang, nah dia melawan. Dia melawan, betul loh. Apalagi kalau disakitin, tambah jadi dianya. Supaya Rejip ini bisa untuk menjaga dirinya sendiri dari teman-teman yang jahil, jadi saya masukkanlah ke padepokan biar dia cari jati dirinya untuk berlatih silat. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, kelihatannya Rejip ini punya bakat main silat. Jadi saya teruskan, kalau memang bakatmu di situ, ya silahkan. Jadi saya carikan pelatih untuk mengasah dirinya supaya lebih baik lagi. Jadi saya kepengennya dia itu ya berlatih silat untuk jaga dirinya sendiri, tapi jangan sombong, untuk membela dirinya sendiri aja. Dari atlet papan persenayan daerah sasaran ini dianggap kemarin juara. Bakat dan minat Rejip di dunia persilatan tidak datang seketika. Rejip kecil pernah memendam asa menjadi pemain bola terkenal di kotanya. Iming-iming mendapatkan uang banyak dari bertanding silat, meluluhkan niat awal Rejip dan kini membuat Rejip Ganda Satrio seorang pesilat dengan segudang prestasi. Jadi awalnya untuk gabung silat itu pertama saya hobinya sebelumnya main bola. Lalu pas main bola ditawarin, kamu kalau namanya anak kecil kan pasti sukanya main bola. Ditawarin, kamu kalau mau dapat uang buat beli sepatu bola, ayo ikut silat gitu. Awalnya dijebaknya seperti itu. Untuk dapatkan uang buat beli sepatu bola, akhirnya ikut silat dan juga disupport oleh keluarga. Jadinya kok lama-lama silat ini seru dan menyenangkan juga, sama-sama dapat olahraganya, dapat pembelaan dirinya, dapat terus juga kalau kita tekunin kita mendapatkan pembinaan dari pembina, dan kalau misalnya kita mendapatkan juara juga mendapatkan uang pembinaan. Jadi banyak sih. Di awal kiprahnya di dunia persilatan, Rejip langsung dihadapkan pada sebuah tantangan, yaitu mengikuti sebuah perlombaan silat. Dengan kesungguhan saat berlatih, Rejip pun mampu menunjukkan tampilan terbaiknya.
Saya memulai bergelut di dunia persilatan saat itu kelas 4 SD. Nah, di situ harusnya yang ikut perlombaan kakak saya. Namun kakak saya waktu itu saat itu umurnya kelas 6 SD dan nggak bisa ikut perlombaan. Jadi mau nggak mau saya yang mewakili, dan alhamdulillah di situ mendapatkan kemenangan. Jadi dari situ, dari kelas 4 SD terus dibina akhirnya sampai umur 22 tahun ini masih bergelut di dunia persilatan. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Pemilu yang akan datang, kita tuh akan memilih siapa aja? Belum tahu sih. 2024. Ya, saya juga tahu, Bang. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pemilu yang akan datang. Pemilu 2024 sudah dekat, guys. Pemilih pemula dan generasi milenial wajib tahu nih. Tahu siapa yang dipilih dan bagaimana tata caranya. Buat referensi, kepoin dulu program yang satu ini yuk. Politik Plus 62, program anak muda seputar pemilu dan dunia politik. Setiap Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Dunia persilatan bukan hal baru bagi Rejib. Mendiang ayahnya merupakan salah seorang pendiri perguruan silat nasional. Aman, selamat, ampuh, damai, atau lebih dikenal dengan Persinas Asad di kota Balikpapan tahun 2003 lalu. Rejib pun tak bisa mengelak bahwa seni bela diri pencaksilat telah mengalir deras di dalam darahnya. Ya, memang sudah panggilan jiwa ya, kalau sudah cinta silat ya, insya Allah ya juga akan terus ini ya, berkecimpung di situ ya. Keluarganya juga keluarga pesilat, adiknya, kakaknya, bapaknya juga pendekar pertama di sini, dan sampai saat ini Rejib aktif terus dalam kegiatan silat, baik itu di internal perguruan kami juga di IPSI Kota Balikpapan. Perguruan Silat Nasional Persinas Asad Balikpapan menjadi rumah kedua bagi Rejib dan keluarga besarnya, baik dalam melatih fisik maupun membentuk mental serta karakter diri. Pembentukan karakter menjadi poin penting dari pencaksilat yang terlahir dari budaya Indonesia yang kental dengan adat ketimurannya. Karena dengan memiliki budi pekerti yang luhur, niscaya seorang pesilat tidak akan menyalahgunakan ilmu bela diri
yang dimilikinya. Filosofi tentang pencaksilat yang ada di Indonesia ini kan peninggalan nenek moyang kita, leluhur kita. Filosofinya bahwa seorang pencaksilat selain belajar untuk menjaga diri, itu ditingkatkan tentang kerukunan dan kekompakan. Untuk menciptakan para atlet-atlet itu, para murid itu menjadi murid yang satu alim, fakih, karena bersinergi dengan unsur agama. Jadi alim, fakih, berakhlakul karimah, bisa mandiri, jadi seperti itu. Dan 6 tabiat luhur yang diajarkan kepada leluhur kita. Dalam warisannya, nenek moyang pencipta seni ilmu bela diri pencaksilat menerapkan sikap kuda-kuda dengan posisi tangan terbuka. Sangat jarang sekali dengan posisi tangan di kepal. Tujuan utama gerakan sikap ini yaitu bahwa pencaksilat bukan untuk menyakiti orang, melainkan membela diri dari serangan orang lain. Jadi kalau di pencaksilat sendiri itu yang membedakan dari kaidahnya. Jadi kaidah itu digunakan di mau itu laga atau itu seni tunggal, seni ganda, seni regu, dan kaidah itu untuk meredam kita, untuk menarik nafas dan juga untuk meredakan emosi yang kita punya. Jadi pada saat kita fight, kita tidak lupa untuk kaidah untuk mengkontrol lagi emosi yang kita punya. Memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan budaya bangsa menjadi misi Persinas Asat. Ilmu dan seni bela diri pencaksilat sebagai sarana untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang dilandasi budi luhur dan akhlak mulia. Di dekat alun-alun Tuban ada makam Sunan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara, serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama ini adalah bukti nyata. Jejak Islam, setiap hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Awali hari dengan memperdalam pengetahuan akan Islam. Kami hadirkan program religi penyejuk hati yang syarat akan makna. Penanaman itu di mana? Ya apresiasi orang tua. Serta mempertebal keimanan dan wawasan tentang Islam. Itu di bawah alam sadar dia. Serambi Islami, setiap hari pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI.
Hidup dari gelanggang ke gelanggang telah dilalui Rejib Ganda Satrio selama menjalani profesi sebagai pesilat. Namun, prestasi yang didapatkan tidak membuat Rejib jemawa. Pesan orang tua, pelatih dan pembina di perguruan silatnya menjadi pijakan dalam keseharian. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk sesama. Rejib mengakui ada tanggung jawab yang besar selaku pesilat untuk melestarikan kebudayaan. Seni bela diri yang mengakar di Nusantara ini. Pencaksilat, seni budaya adiluhung Indonesia. Apalagi, seni bela diri pencaksilat ini juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh UNESCO tahun 2019 lalu. Rejib ini termasuk salah satu atlet kami yang kita bina sejak usia kecil, cabai rawit atau usia SD lah. Ya, mulai SD dia sudah aktif di O2SN, juara, terus kemudian belajar silat seni ganda dari seniornya, dan sekarang juga sudah jadi pelatih, sudah regenerasi lah. Alhamdulillah prestasinya bagus, meningkat terus, dan ini sekarang aktif untuk fokus melatih. Kini, Rejib turut melatih generasi muda di perguruan silatnya. Tidak hanya melatih seni bela diri pencaksilat, Rejib juga aktif mengajar mengaji, di mana aspek religi menjadi hal penting dan mendasar dari seni bela diri pencaksilat, selain aspek moralitas dan aspek psikologis. Penguatan karakter ini juga menjadi bekal menuju Indonesia Emas 2045. Dari pencaksilat sendiri itu kan diajarkan untuk kita tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah terpancing, terus juga jadi kita bisa mengkontrol emosi pada saat terjadi selisih argumen, atau juga kita diajarkan untuk takdim kepada yang berhak ditakdimi. Jadi kita berusaha untuk menghormati entah itu yang lebih tua, orang tua, atau guru ngaji, atau pelatih. Sangat penting sekali untuk belajar silat. Satu, begis, kotor, sak, lari, sprint. Harapan saya Rejib ini terus istiqomah ya dalam membina adik-adiknya, adik-adik yang masih muda-muda, sehingga bisa mengarahkan mereka untuk menjadi atlet-atlet yang berprestasi, yang berkarakter, dan berkontribusi pada masyarakat, pada negara untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
Waalaikumsalam. Kenapa, Jip? Kok lemas? Tadi ada orang iseng, dia coba ambil tasku. Terus kayak apa? Terusnya? Ya gitu, tadi sempat ada cekcok sedikit kan, sedikit baku hantam. Minum dulu biar tenang. Terus orangnya lari kemana aja? Oh, kayaknya orang gang situ aja langsung pergi deh. Ada yang nolongin nggak? Nggak ada, aku sendirian aja tadi pas pulang dari latihan. Tapi nggak ada yang luka kan? Nggak ada yang sakit kan? Aman sih, paling ini aja sih kacamata aku aja yang jadinya patah. Ya nggak apa-apa deh. Oh ya sudah, yang penting kamu maafin dia, ya biar mereka itu diberi kesadaran ya, bisa jadi lebih baik dari sebelumnya. Ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Amin. Ya yang si anu lah, yang gentle lah ya. Ya, orang suka memaafkan itu disayangi Allah. Maksa